Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Para santri-santri sekalian yang saya cintai, kita masuk dalam hadis yang akan membicarakan tentang pahala orang yang sabar ketika ditinggal mati salah satu di antara keluarganya. Seorang bapak ketika anaknya meninggal dunia, seorang ibu ketika anaknya meninggal dunia, dia sabar, kemudian ihtisab, memohon pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak meratapinya, maka pahalanya akan besar sekali, ya. Kita baca hadisnya. Hadis yang ke berapa nih? Hadis yang ketiga, ya, dari bab ma yuqalu indal mayyiti wa ma yaquluhu man mata lahu mayyit. Apa yang dibaca ketika ada salah satu di antara keluarga meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala. Saya baca sendiri aja. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabaltum walada 'abdi fayaquluna na'am. Diceritakan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza mata, apabila telah meninggal dunia, waladul 'abdi, anaknya seorang hamba." Dia ada seorang bapak atau ibu, anaknya meninggal dunia. Apabila telah meninggal dunia anaknya seorang hamba, qala Allah Ta'ala, Allah berkata limalaikatihi, kepada para malaikatnya. Allah berkata kepada malaikatnya, qabaltum walada abdi, qabaltum, engkau telah mengambil walada abdi, anaknya hambaku, ya, kamu telah ambil ruhnya, wahai malaikat, anaknya seorang hambaku, seorang anak dari hambaku, ya. Engkau telah mengambil rohnya, engkau telah mengambil anaknya hambaku. Fayaquluna, maka malaikat pun menjawab, ya, kami mengambil ruhnya. Ya. Fayaqulu qabaltum thamarata fuadihi, wahai para malaikat, berarti kalian telah mengambil ruhnya. Thamarata fuadihi, buah hatinya. Wahai para malaikat, berarti kan kalian telah mengambil ruhnya, atau mematikan, mengambil nyawa, atau mewafatkan, gitu ya. Samarata fuadihi, samara buah, fuadihi hatinya. Jadi anak itu kan buah hati. Jadi buah hati bahasa Arab juga sih, tidak hanya bahasa Indonesia. Buah hati, buah samara, fuad hati. Samara fuadihi, berarti engkau telah mengambil buah hati. Jadi anak itu kepada orang tuanya ibaratnya adalah permata hatinya atau buah hatinya, sesuatu yang sangat dicintai. Ketika sesuatu yang sangat dicintai diambil, tentu biasanya orang bersedih. Jadi Allah bertanya kepada malaikat, qabattum samarata fuadihi, fayaquluna, malaikat kemudian menjawab, na'am, ya Allah, kami telah mengambil buah hatinya. Fayaqulu, maka Allah pun berkata, madza qala 'abdi, terus wahai para malaikat, wahai malaikat, terus bagaimana hambaku itu, apa yang diucapkan ketika anaknya meninggal dunia? Hambaku mengatakan bagaimana, bapaknya atau ibunya mengatakan bagaimana? Fayaquluna, maka malaikat mengatakan, hamidaka wastarja'a, hamidaka, dia memujimu, wastarja'a, dan baca istirja,
Hamidaka tetap memuji. Jadi seorang mukmin, orang yang beriman, keadaan apapun juga Allah telah menentukan yang terbaik. Maka Allah berhak dipuji apapun keputusan Allah, termasuk mematikan anaknya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah dalam keadaan apapun. Ya. Apalagi kalau seperti peristiwa Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu kan, anak meninggal dunia, bahkan malah dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Khidir membunuhnya karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kadang-kadang meninggalnya itu adalah kebaikan. Mungkin nanti kalau hidup mungkin malah tambah nyusahin gitu. Mungkin malah bisa murtad atau gimana, bahkan pengen membunuh orang tuanya gitu kan. Itu kan yang tahu kan hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimatikan akhirnya nggak terjadi itu. Maka kan alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah. Atau sekarang udah baik, udah soleh, amalnya baik, tapi ini kalau masih hidup nanti malah jadi berubah. Akhirnya Allah matikan gitu. Nah, itu bisa saja. Pokoknya hikmahnya banyak. Ya, hikmahnya banyak. Atau enggak gitu, misalkan ya karena doanya orang tua, ya Allah jadikan anak saya kehidupannya baik dan seterusnya. Sebenarnya sudah ditulis oleh Allah, ini nanti kalau umurnya sampai 40 tahun banyak penyakitnya terus. Akhirnya oleh Allah dimatikan umur 20 tahun karena berkat doanya orang tua misalkan. Ya Allah jadikanlah anak saya itu hidupnya penak. Malah apa? Umur 20 tahun meninggal dunia. Allah yusabbitullah yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Allah tuh menetapkan takdir dan menghapus takdir. Ya dia udah misalkan harusnya umur 40 tahun tapi setelah 20 tahun itu sakit aja, pokoknya menghabiskan banyak uang dan macam-macam lah. Kemudian karena doanya orang banyak, kemudian akhirnya dia oleh Allah udah yang terbaik adalah dimatikan dalam keadaan sudah banyak amal soleh. Akhirnya di dunia enak, di akhirat pun enak. Ya. Maka kematian pun tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan sesuatu. Ini perkara-perkara yang kita tidak sukai atau kelihatannya secara sekilas tidak kita sukai, maka kita itu tetap memuji Allah, itu pasti kebaikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau perkara yang secara sekilas adalah menyenangkan, maka kita katakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Jadi kata malaikat fayaquluna, apa yang dikatakan orang tuanya? Hamidaka, dia memuji engkau. Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tanda orang sabar. Dia tetap memuji Allah dan kemudian mengakui ini hanya titipan. Anak adalah titipan. Udah mau diambil ya, monggo, siapa yang punya titipan itu? Ya Allah sendiri. Tapi kalau orang nggak sabar, nangisnya 3 hari, kemudian dia sedih, kemudian nggak rela. Hancur semua cita-citaku. Wah, pokoknya meratapi luar biasa. Dah kayaknya hidupku nggak berguna lagi. Saya nggak bisa hidup tanpa anak. Nggak betul itu. Nggak bisa hidup tanpa Allah, betul. Tapi kalau nggak bisa hidup tanpa anak, nggak bisa hidup tanpa macam-macam, itu nggak betul. Tanpa orang tua dan seterusnya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh. Yang sering gitu tuh biasanya orang pacaran sih biasanya. Orang pacaran, aku nggak bisa hidup tanpamu gitu. Lebih baik mati. Gitu, itu tidak betul. Itu tambah bahaya lagi tuh. Udah dosa berlipat-lipat itu. Sudah itu belum haknya, belum istrinya, kemudian meninggal, kemudian dia sedihnya nggak karu-karuan, terus mau bunuh diri, mau ke tempat rel kereta api. Wah, lebih baik saya mati saja. Itu neraka itu nanti. Neraka. Astagfirullah. Udah cintanya cinta yang haram. Cinta yang haram itu cinta yang belum kepada orang yang belum hak. Cinta yang makanya lebih baik gak usah memang gak perlu pacaran, memang gak boleh itu. Jadi cinta itu biar tumbuh setelah apa? Setelah jadi istrinya atau suaminya gitu.
kecuali muncul sendiri dan tidak melakukan apa-apa itu. Saya muncul sendiri, Ustadz, gimana nih? Saya perlu SMS. Nah, ini udah bahaya lagi. Munculnya dari mana kamu? Muncul sendiri tuh, muncul sendiri nggak tahu ya gimana. Contohnya kayak orang tetangga kita sendiri, kita tiap tahu. Tapi habis itu nggak pernah mengungkapkan sesuatu dan dia juga nggak ngerti kalau kita juga suka. Nah, itu direndam sendiri. Udah, ya Allah, ini saya serahkan kepada Engkau. Pokoknya ini buah belum tidak halal bagi saya. Kalau memang itu jodoh, ya nanti kalau saya sudah siap langsung saya datang orang tuanya bilang gitu. Itu caranya. Kok malah jadi kesini ya? Ini masalah meninggal dunia malah jadi sini. Ya maksudnya tadi tuh gitu sih. Jadi orang kalau meninggal dunia, ya orang yang dicintai. Kalau di sini anaknya yang dicintai, anaknya dicintai dan meninggal dunia. Kemudian dia alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu makna dari hamidaka wastarja'a. Dia memujimu dan membaca istirja. Yang sering itu kalau saya lihat itu biasanya itu khususnya ibu-ibu, ya maaf ya, khususnya ibu-ibu itu memang perasaan ibu itu kan cintanya memang lebih besar kelihatannya ya. Itu kalau dia belum punya agama baik, dia itu kemudian akan menjadi kusut semua, bahkan lepas jilbabnya, ininya kemudian kusut semua, kemudian geru-geru kakinya gedruk-gedruk itu. Ada orang layak dia nangis terus gedruk-gedruk. Itu tanda bahwasanya dia nggak sabar. Itu namanya meratapi. Kalau meratapi itu mayit tersiksa. Innal mayyita la yu'adzabu bima niha alaihi. Sesungguhnya mayit itu tersiksa karena diratapi oleh keluarganya, termasuk ibunya itu. Tapi kalau dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga engkau menjadi ahli surga, nanti kita ketemu di surga. Dah, cukuplah gitu. Ya Allah, ini adalah milikmu, engkau ambil. Ya memang suka-suka engkau ya Allah, saya pun nggak punya hak. Nah, gitu. Ya, maka ketika dia mengatakan begitu, fayaqulullahu ta'ala ibnu, ya ibnu kok jadi kayak ibnu itu alif ba nun wawu, ibnu. Bana yabni, ya kan, dari kata bana yabni. Bana apa? Bana artinya bana membangun, yabni dia sedang membangun. Kalau perintahnya ibni, ya, bana yabni berarti perintahnya ibni, bangunlah. Bangunlah tuh bangun sesuatu, bukan bangun tidur. Bangun apa namanya? Bangunlah sesuatu, bangun rumah, bangun apa? Ibni. Nah, kalau orang banyak, kalian ibnu gitu. Kalau ibnu yang artinya anak itu tidak ada wawunya. Ini ada wawunya, ada wawu jamaknya. Ibnu, bangunkanlah. Bangunkanlah maksudnya buat bangunan gitu. Buatlah bangunan untuk dia. Ibnu, wahai para malaikat, li abdi, kepada hambaku tadi, kepada orang tuanya itu, baitan fil jannah, surga di rumah di surga. Bangunkanlah sebuah rumah di surga yang namanya apa? Wasammuhu baital hamdi, dan sebutlah bangunan tersebut, rumah tersebut namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Jadi gitu. Inilah pahala orang yang sabar ketika salah seorang keluarganya yang dicintai dia meninggal dunia. Nah, bagaimana kalau yang meninggal dunia bukan anaknya tapi bapaknya? Ya sama sajalah. Ya pokoknya kalau bapaknya atau anaknya, pokoknya orang yang dicintai, tetap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Memuji Allah karena apa? Kita tahu hikmahnya. Bukan malah alhamdulillah mati enak segera warisan. Bukan itu. Itu enggak betul kalau itu. Ya. Begitu juga seorang bapak, wah anakku mati kabeh alhamdulillah. Aku saiki serasa mikir luru kerja. Nah, ini enggak betul kalau begini.
Bukan itu. Kita alhamdulillahnya karena apa? Karena memuji Allah, pasti perbuatan Allah pasti terpuji gitu loh. Pasti baik, di balik itu ada hikmah-hikmah yang baik. Bukan karena kita mengharap kematiannya. Bapak mati ini kapan gitu. Nah, ini yang bahaya ini. Mati gitu. Ini bahaya itu. Dosa besar itu. Ya. Makanya bedanya anak dengan bapak tuh gini. Kalau anak dengan orang tua ya. Kalau orang tua itu membiayai kita atau mengurus kita, itu mengharapkan kehidupannya. Dia hidup besar kemudian sukses. Tapi kalau anak itu kadang-kadang memelihara orang tuanya yang sudah sepuh, harapannya udah mati gitu. Nah, itu perbedaannya anak dengan orang tua. Harapannya kok iki ngising terus sembarangan terus. Nah, itu jadi beban bagi saya misalnya. Itu kadang-kadang kalau nggak ikhlas gitu mengharapkan kematiannya gitu. Tapi kalau ikhlas, ya Allah, ini adalah jihad bagi saya gitu. Dengan ini dosa-dosa yang besar-besar, gede-gede itu sampai bersih dosanya anak itu. Ketika dia jihad dengan bentuk seperti itu, yang mungkin semakin orang tuanya membutuhkan bantuannya, semakin jihadnya jihad yang semakin tinggi. Tapi pengennya kita ya Allah memberikan beban kepada kita sesuai kemampuan kita gitu ya. Kita sehat semua gitu. Ya gitu. Ya udah, pokoknya itu ini intinya adalah pahala orang yang ada yang dicintai meninggal dunia, kemudian dia hamida wastarja'a, dia memuji Allah, kemudian baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak meratapi, tidak boleh menatapi. Nah, orang yang meratapi itu, Nabi bersabda dalam hadis yang lain, laisa minna, tidak termasuk golonganku, man syaqqal juyub, orang yang merobek-robek pakaian, apalagi latomal khudud, dan orang yang latoma apa ini, nampar, slap, apa ini namanya? Latomal khudud, pakai kho ya, latomal khudud, dan orang yang menampar pipinya. Jadi orang dulu kalau meratapi kematian, ada orang yang dicintainya kemudian meninggal dunia, dia meratapinya gimana? Sobek-sobek bajunya, kemudian dipukul-pukul sendiri. Nah, itu Nabi mengatakan laisa minna, itu tidak termasuk golongan Gus, nggak usah dapat syafaat saja. Ini orang yang orang yang tidak sabar, dia meratapi, dan tidak boleh meratapi. Jadi cukup katakan alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, atau dibalik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal, pasti kebaikan. Semua pasti kebaikan. Semoga diterima amal baiknya itu. Semoga ditempatkan tempat yang tinggi di surga, gitu saja. Nah, sekira itu sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.